Kabupaten Sukoharjo memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Tengah melakukan upaya pencegahan, yaitu membentuk namanya indeks kerawanan pemilihan. Kalau kita lihat, yaitu ada 3 dimensi dan 8 subdimensi. Pertama yaitu konteks sosial dan politik, kemudian penyelenggaraan pemilihan, yang ketiga adalah kontestasi. Nah, dari subdimensi yang pertama, konteks sosial politik, ada 3 subdimensi, yaitu dari sisi keamanan, otoritas penyelenggara, otoritas dari penyelenggara negara. Kemudian dari subdimensi penyelenggaraan pemilihan ada 4 subdimensi, yaitu bagaimana mengawal hak pilih, kemudian pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan, kemudian adjudikasi dan keberatan. Kemudian terkait dengan kontestasi ada 1 subdimensi, yaitu hak dipilih. Untuk Jawa Tengah sendiri, konteks dari kerawanan yang tertinggi yaitu pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Ibu Saminah, garwane Pak Sakam. Pak Sakam. Iya, berarti 2 nggih. Nang keluargane. Nggih. Mpun wingi pun ditugini kali petugas pendata pemilih Pantarlih. Mpun kayane. Bawaslu Jawa Tengah melakukan pengawasan pada proses bagaimana pertama pembentukan Pantarlih di Jawa Tengah. Kemudian yang kedua adalah mencermati daftar pemilih sementara, kemudian dilakukan validasi lagi, kemudian mengawasi juga daftar pemilih tetap. Yang mana pada saat itu KPU Kabupaten Kudus telah menyatakan 100% warga masyarakat Kudus telah dicoblos. Akan tetapi yang terjadi selang 1 hari dari pengumuman KPU, banyak masyarakat atau warga Kudus yang menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kudus, baik melalui media sosial IG maupun menghubungi Panwascam setempat. Memutuskan menolak permohonan pemohon. Dalam tahapan pencalonan ada 3 kabupaten kota yang menangani sengketa proses. Pertama Kabupaten Sukoharjo, kedua Kabupaten Tegal, yang ketiga adalah Kabupaten Kendal. Pasangan Diko Ali mengajukan sengketa proses pencalonan di Bawaslu Kendal. Bawaslu Kendal melalui petugas penerima permohonan menerima permohonan Diko Ali dan dokumen yang diserahkan telah lengkap. Kemudian setelah diregister, maka kemudian Bawaslu melakukan tahap berikutnya, yaitu musyawarah tertutup, yaitu di tanggal 3 dan 4 September, yang mempertemukan antara pasangan Diko Ali dengan KPU Kendal. Memutuskan dalam eksepsi menolak eksepsi pihak terkait.
dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Siap. Coblos nomor 2. Adanya calon tunggal memunculkan perlawanan dari kota kosong. Gerakan mendukung kota kosong sangat masif. Gerakan kota kosong ini yang diinisiasi oleh KRB, Koalisi Rakyat Banyumas, mengadakan kampanye dengan berbagai macam cara. Pemasangan baliho, spanduk itu hampir merata di wilayah Banyumas. Jalan-jalan protokol yang dilarang menurut peraturan KPU terkait zona dan tempat kampanye itu pun tidak luput dari pemasangan alat peraga kota kosong. Bawaslu Kota Semarang melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa kepala desa. Yang kebetulan di Kota Semarang ini tidak ada kepala desa, tetapi menjadi lokus, menjadi tempat untuk kemudian mereka melakukan konsolidasi. Tanggal 24 Oktober tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menerima laporan Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan klarifikasi kepada para pihak, dan hasil klarifikasi bahwa terlapor mengakui dengan sengaja melepas alat peraga kampanye dengan maksud tujuan untuk menutup jendela rumahnya yang bocor pada saat hujan. Dari fakta persidangan, Majelis Hakim memutuskan bahwa terlapor terbukti bersalah dan divonis dengan 1 bulan penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Bencana tanah longsor terjadi H-1 pemungutan suara. Hujan yang tidak kunjung reda mempersulit pergerakan semuanya. Kami segera untuk bersiaga agar supaya pendistribusian logistik dapat berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan. Pendistribusian logistik di Lapas Nusa Kambangan, karena di Lapas Nusa Kambangan atau yang dikenal Loksus di kita paling banyak sejateng. Tentu dari Desa Parang ke Desa Nyamuk dan ke Karimun Jawa ini dibutuhkan penyeberangan melalui lintasan laut menggunakan perahu ataupun kapal. Compreng kalau bahasa di sana, speedboat bahasa lebih kerennya, tapi juga jangan digunakan, dan lebih banyak dari petugas teman-teman KPU menggunakan compreng. Belum lagi kemudian dari Jepara ke Karimun dibutuhkan waktu kurang lebih sekitar 5-6 jam. Tantangan terberatnya ketika kemudian arus pasang dan surut. Karena tidak mesti ketika berangkat arusnya sama dengan pulangnya. Dan itu yang akan lebih mempersulit. Bisa jadi berangkatnya bisa jadi pagi, pulangnya dari kabupaten bisa harus pagi lagi. Itu memperlambat proses pendistribusian logistik. Pemungutan suara ulang ini dilaksanakan karena ada 2 pasangan
suami istri yang mencoblos lebih dari 2 kali di TPS yang berbeda, yaitu di TPS 004 Desa Siremeng dan TPS 004 Desa Pagenterang, Kecamatan Pulosari. Sebelumnya, kedua pemilih yang merupakan pasangan suami istri tersebut pada pukul 08.30 menggunakan hak pilihnya di TPS 004 Desa Siremeng karena memang yang bersangkutan kedua pemilih tersebut terdaftar di DPT di TPS yang bersangkutan. Kemudian sekitar pukul 11.30 kedua pemilih itu memilih kembali di TPS 004 Desa Pagenterang dengan menggunakan KTP elektronik yang mereka miliki sesuai dengan TPS yang ada di TPS 004 Desa Pagenterang. Kenalkan yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bawaslu perkara 263 Provinsi Jawa Tengah, saya sendiri memperkenalkan Muhammad Di Jawa Tengah terdapat 4 permohonan sengketa hasil di dalam pemilihan. Yang pertama yaitu untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan terdapat 3 kabupaten kota. Pertama adalah Kabupaten Pemalang, yang kedua adalah Kabupaten Klaten, yang terakhir adalah Kota Semarang. Dari keempat perkara tersebut semuanya diregister, namun hanya Kabupaten Pemalang yang sampai ada lanjut, yaitu sampai ada putusan. Yang ketiga lainnya dicabut atau dismisal.